Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah dan taufiknya. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami' dalam Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di hadis yang ke-6 di bab Al-Birri Wassilah, tentang dosa terbesar, tentang dosa-dosa besar. Kata beliau di sini rahimahullahu ta'ala, wa Ibnu Mas'udin, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam dari luar kota Mekah. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Dan beliau menyebutkan yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan kita, tapi kita malah menjadikan sekutu, tandingan, partner bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berkatanya kembali, summa ai, kemudian setelah itu apa? Yang kedua, qala, ya, summa antaqtula waladaka khasyata an yaqula ma'ak. Yang kedua, engkau membunuh anakmu, putra-putrimu, karena kau takut dia ikut makan bersamamu, takut mengurangi jatah rezekimu. Qultu tsumma ai, aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala tsumma antuzaniya halilata jarika, kemudian yang ketiga engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Jadi ada 3, Pak, dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah berbuat syirik, dan sudah kita bahas kemarin panjang lebar tentang syirik, ya, apa itu syirik dan apa-apa saja di antara dampak besar, ya, bahaya syirik. Di antaranya adalah menghapuskan amal kebaikan, menggugurkan pahala. Kemudian di antaranya adalah, ya, tidak diampuni dosa. Kemudian yang ketiga adalah tidak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan dosa yang kedua, membunuh anak karena takut, ya, mengurangi rezeki. Sebelum kita bicara bunuh anak, kita akan bahas dulu membunuh itu sendiri, Pak. Ingat, membunuh siapapun dia, selama yang dibunuh adalah orang yang tidak berhak dibunuh, ini adalah dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja dengan ada niat membunuh dengan alat atau senjata yang membunuh, maka balasannya yang pertama adalah masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maksud selama-selamanya ini kalau dia menghalalkan, menganggap perbuatannya halal, menghalalkan sesuatu yang haram, termasuk dosa besar, bahkan kufur. Kalau dia tidak menghalalkan, dia menganggap ini dosa, saya salah, ini keliru, tapi saya kesel sama dia, maka ini terancam neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaihi,
Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wala'anah, dan Allah laknat dia. Yang keempat, wa'adda lahu 'adzaban 'adzima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Jadi ada 4 hal yang didapat oleh orang yang membunuh. Dalam neraka jangka waktu yang sangat lama, mendapat murka amarah dari Allah, mendapat laknat, terputus dari rahmat Allah. Yang ketiga, mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di bumi, Pak. Bayangkan kalau bumi ini hilang. Semua yang ada di bumi hilang, lenyap, binasa. Indonesia hilang. Mungkin ada tsunami yang menenggelamkan segala daratan. Mungkin ada longsor yang menghancurkan segala daratan. Atau misalnya hal-hal yang semisalnya, sebuah kota-kota besar lenyap, mungkin ada meteor yang menghancurkan bumi ini. Atau hal-hal yang lainnya, atau misalnya virus pandemi yang membunuh semua makhluk hidup di muka bumi. Seandainya itu terjadi, kata Nabi SAW, la zawalud dunya, lenyapnya dunia, hilangnya dunia tadi, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, min qatli rajulin muslimin, dari terbunuhnya satu darah seorang muslim. Di dalam Islam ini darah benar-benar terjaga, Pak. Ya, jangan sampai kita menghalalkan darah seorang manusia yang terjaga darahnya. Jadi harus kita pahami bersama bahwasanya membunuh itu dosa besar. Dan membunuh itu ada 3 level. Ya, jadi ada 3 macam pembunuhan dalam Islam. Yang pertama, qatlu amdin, membunuh dengan sengaja. Pembunuhan sengaja. Maksudnya apa? Ada 2 poin. Yang pertama, dengan niat menyakiti. Ya, dengan niat. Yang kedua, dengan senjata atau alat atau sesuatu yang bisa membunuh. Kita pakai pisau, kita tujah misalnya perut seorang, ini namanya pembunuhan sengaja. Kita ambil AK-47, tor, kita tembak kepalanya, ini termasuk pembunuhan sengaja. Atau kita tenggelamkan ke sungai yang arusnya dalam, ini pembunuhan yang sengaja. Maka orang seperti ini hadnya atau hukumannya adalah dikisos, dibunuh, nyawa dibalas nyawa, dibunuh, Pak. Jadi ini dosa-dosa yang luar biasa. Ya, syirik, membunuh, ini harus kita menjaga jarak dengan dosa seperti ini. Atau bayar diat, ya. Kalau misalnya kita dimaafkan, bayar diat. Diat itu ya denda 100 ekor onta. Kalau onta 1 ekor, mahal onta apa mahal sapi, Pak? Onta sapi sekarang harganya berapa? 20 juta, kita ambil saja. Kita anggap saja 30 juta lah. Ya, 1 ekor unta 30 juta. Berarti kalau kita bunuh orang, siapin uang berapa? 3 miliar. 3M. Kalau nggak punya uang 3M, jangankan punya, lihat aja yang belum pernah mungkin. Ya, maka jangan bunuh orang, Pak. Sabar. Jaga amarah, jaga emosi. Sejahat-jahat apapun manusia, selama dia belum berhak dibunuh, maka kita nggak boleh bunuh. Ya. Atau yang ketiga, dimaafkan tanpa diat, tapi bisa dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Artinya damai. Keluarganya tuntut, ya sudahlah, nggak usah diat, kita damai saja. Ya udah 10 juta aja nggak masalah, 10 juta. Kita damai aja 5 miliar. 5 miliar, Pak. Meskipun lebih mahal dari diatnya boleh. Ya, jadi diserahkan kepada apa? Kepada pihak keluarga. Sehingga kalau ini diterapkan di negeri kita, Masya Allah, Pak. Mungkin kalau ada yang meninggal dibunuh orang saudaranya, dia bingung mau innalillahi atau alhamdulillah. Dapat 3 miliar. Meskipun memang 3 miliar tidak bisa menggantikan suatu nyawa, tapi oh ini memang budak ini, memang keluarga aku ini kok ini memang bejat nian, alhamdulillah dia dibunuh wong. Nah, apa 3 miliar daripada dia hilang. Ya. Jadi ini yang pertama, Pak. Ya, pembunuhan
sengaja. Yang kedua syibhu amdin, qatlu syibhi amdin, pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan menyerupai sengaja. Dia dua poinnya. Yang pertama dengan niat menyakiti, dia niat mukul, dia niat ya dorong dia. Yang kedua, tapi bukan dengan alat atau senjata yang membunuh. Kita kelahi misalnya, kau nih ya gebuk, ternyata meninggal karena pukulan kita. Pukulan membunuh nggak Pak? Enggak membunuh. Kita lempar dengan batu, ya. Ketika dilempar batu dia lari dan ditabrak oleh sebuah mobil. Ini namanya pembunuhan mirip sengaja. Kita dorong dia ke kolam cetek setengah meter. Ya, tapi dia mati tenggelam. Ini pembunuhan yang syibhu amdin, menyerupai sengaja. Tidak sengaja karena dia tidak ada niat membunuh, dia niatnya menyakiti saja. Kayak Nabi Musa alaihissalam, dia memukul seorang Kibti, ya. Niatnya nggak ada membunuh Pak, ngelihatnya melerai, tapi ini saking kuatnya Nabi Musa. Sudahlah, berantem, nah kau ini kepak mati. Ya, saking kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Ini yang kedua. Orang seperti ini yang kedua, maka tidak ada kisos Pak. Ya, dia dorong temannya, jatuh temannya, ya. Kemudian ternyata jatuhnya temannya ini punya jantung, penyakit jantung. Dia terkejut kan, jatuh, meninggal di tempat. Ini namanya pembunuhan menyerupai sengaja. Tidak boleh kisos. Yang kisos kalau dua, niat menyakiti dan satunya dengan alat atau senjata yang membunuh. Tapi ada diat. Diatnya alal akilah. Siapa akilah? Kerabat. Jadi yang membayar uang diatnya yang 3 miliar tadi Pak, bukan dia, tapi kerabat, keluarganya, keluarga besarnya, pamannya, keponakannya, ya, saudaranya. Jadi orang-orang yang merupakan keluarga besarnya yang dapat harta waris dari dirinya. Diangsur kredit selama 3 tahun. Jadi nabunglah 3 miliar itu, ya, keluarga besar. Jadi mikir-mikir kalau bunuh orang. Dan juga ada kafarat. Apa kafaratnya? Membebaskan budak, ya. Di antaranya membebaskan budak, ya, dan juga memberi makan orang-orang miskin. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah qatlu khata', membunuh tersalah, membunuh tidak sengaja. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Sengaja. Yang kedua mirip sengaja. Yang ketiga tidak sengaja. Apa tidak sengaja? Tidak ada niat Pak. Tidak ada niat. Tapi senjata alatnya membunuh. Misal dia sedang ya nembak burung. Ya, dia mau berburu burung di hutan, ya, di desa. Ternyata kena seorang petani karet yang sedang naik, atau misalnya orang yang sedang mengambil sangkar burung di atas pohon. Oh, subhanallah, ada manusia. Ini namanya pembunuhan tidak sengaja. Yang paling sering ini Pak terjadi adalah tabrakan. Kita lagi naik mobil, tiba-tiba ada anak lewat. Dan di sinetron itu kan dia teriak, gitu ya. Sinetron itu yang ditabrak teriak, nggak berlari, sedangkan yang nabrak tidak ngerem. Itu sinetron. Terbunuhlah seorang anak karena tidak sengaja tadi. Ini namanya pembunuhan tidak sengaja. Dia niatnya jalan Pak, nggak ada niat membunuh. Tiba-tiba saja nggak sempat ngerem, orang lari di sana, gerak. Atau tiba-tiba motor keluar Pak, motor keluar dari lorong tanpa kita sadari, gebrak, meninggal di tempat. Maka kita tidak berdosa, tapi kita juga bayar diat. 100 ekor onta, cuman ontanya beberapa jenis lebih ringan dibandingkan yang pertama dan yang kedua, ya. Dan juga kredit selama 3 tahun dan juga ada kafarat. Bayangkan Pak, alangkah beratnya membunuh manusia, apalagi keluarga sendiri.
Apalagi orang tua, anak kita yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita jadikan dia sebagai ya harapan masa depan kita. Saudara kita, teman bermain kita semasa kecil sampai sekarang, paman kita, ponakan kita, kerabat kita. Apalagi kalau anak kita dan disertai keyakinan dia mengambil jatah rezeki kita. Karena ini menunjukkan kekurangnya iman seorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, hanya saja orang tua ketika dia membunuh seorang anak, dia tidak bisa dikisos, Pak. Ya, ini diantara luar biasanya bakti sama orang tua. Seandainya orang tua kita bunuh kita, maka keluarga kita nggak boleh menuntut kisos. Ya, karena kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kita ini milik orang tua kita. Jangan pelit sama orang tua kita, jangan perhitungan sama orang tua kita. Orang tua kita mau minjem uang, jangan pinjemin, Pak. Ustadz, dan pinjemin, iya, tapi kasih. Kasih, nggak usah Pak, nggak usah pinjem, ambil aja. Ya, tapi Bapak juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang, oh itu Ustadz ya, balik kajian ini langsung ke rumah anak, ya langsung nyari dompet, ambil isinya. Abi kenapa? Anta wa maluka li abika, engkau dan ya hartamu milik orang tuamu. Ya, jadi ini penting kita bahas. Jangan sampai kita bunuh anak. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu bunuh anak tuh 3 alasannya, Pak. Yang pertama kita bahas kemarin, takut aib, celah, cacat. Kalau punya anak perempuan itu nggak jago. Mereka kan cinta perang, Pak. Orang Arab dahulu, perang saudara. Karena satu permasalahan dikit perang, solusinya perang. Ya, perangnya terus menerus karena perang ini ya perang bukan niat ibadah, bukan niat untuk meninggikan kalimat Allah. Itu akan berakhir seperti pepatah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nggak jelas juntrungannya, nggak jelas endingnya. Ya, nanti kalah balas dendam, ini nanti menang, nanti kalah, yang kalah balas dendam, nanti dia yang menang, yang kalah terus sampai hari kiamat kayak gitu. Karena itulah capek orang Madinah tuh capek, Pak. Aus dan Khazraj diadu domba oleh orang-orang Yahudi, ya Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Qainuqa di Madinah. Terjadilah perang saudara sampai meninggal ya bos-bos mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Tersisa satu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu orang-orang muda yang cerdas, yang smart, ketika dia datang naik haji, dia ketemu dengan Nabi SAW. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ini yang dibilang orang-orang Yahudi, akan datang Nabi akhir zaman. Ayo kita duluan beriman sama dia. Mungkin dia bisa memberikan sebuah kedamaian, ketenangan, agar kita udah nggak lagi perang saudara. Kita capek. Berimanlah 6 orang dan kelak akan menjadi Baiat Aqabah 1, 2 dan menjadi titik awal hijrah Nabi dan para sahabat ke kota Yathrib yang sekarang namanya Madinah. Yang kedua, takut miskin. Ini takut miskin, takut kurang rezekinya. Dia pakai logika matematika. Kalau uangnya 3 juta, ya untuk istrinya 1,5, untuk dia 1,5, lahir anak 1, kurang. Berarti dia 1 juta, istri 1 juta, anak 1 juta. Kalau nanti lahir anak yang kedua, berarti dia 750, yang istri 750, anak pertama 7,5, anak kedua 7,5. Ini diantara kurangnya iman terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada hewan yang ada di muka bumi melainkan Allah udah jamin hartanya. Hebatan burung atau hebatan kita, Pak, manusia? Hebatan kita. Burung hanya punya paruh dan apa? Dan cakar. Apa ini? Iya, sayap boleh, paruh boleh. Untuk nangkapnya. Makanannya banyak kita atau banyak burung? Kita pemakan segala, Pak.
Burung cuman ulat atau biji-bijian. Kita makan mie, kita makan ya, tekwan, ini apa, burgo, laksan, ya, model banyak. Tapi bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala jamin burung ya atau lagi cicak, Pak, cicak. Subhanallah, kita lihat cicak itu dia merayap di dinding sedangkan makanannya terbang. Logikanya lebih hebat makanannya daripada cicaknya. Tapi ada nggak cicak yang mati kelaparan? Nggak ada, Pak. Apalagi nih anak kecil, kita punya segala. Kita punya kepintaran, kita punya akal, kita punya media sosial, kita punya relasi kenalan, kita bisa menjual apa saja. Nggak ada istilah nggak kerja sekarang. Cuman kita males. Ya, jadi jangan menganggap anak itu ngurangi rezeki kita, enggak begitu matematikanya, Pak. Setiap orang yang datang ke dalam keluarga kita, dia punya rezeki masing-masing yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perantara. Bisa jadi dengan lahirnya nih anak, Allah berikan rezeki kita lebih banyak untuk memberikan rezeki kepada anak tersebut. Sehingga inilah yang kata orang, kalau orang-orang dulu ketemu apa? Orang-orang tua lama ketemu sudah anak berapa? Karena itulah rezeki. Ya, bukan tanya mobilmu berapa, rumah berapa dan seterusnya. Ini yang kedua, ya. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh putra-putri kalian takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang membunuh memberikan rezeki mereka. Jangan kalian bunuh, kami yang kasih rezeki. Dia enggak mengurangi jatah kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya kalian membunuh mereka itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Ini dosa yang kedua, membunuh. Ya, jadi kita tahan diri kita jangan sampai membunuh apapun jahatnya dia sama kita. Meskipun dia main belakang sama istri kita, waliyazubillah, atau dia merampas harta orang tua kita, mengambil misalnya surat tanah orang tua kita, atau misalnya dia menipu kita, atau dia mencaci maki kita di media sosial. Sejahat apapun orang dalam hidup kita, jangan pernah kita tergoda untuk membunuh dan menghalalkan darahnya. Karena ini dosa yang sangat besar, Pak. Dosa pertama di muka bumi, dosa pembunuhan. Ada yang bilang dosa hasad, ya sama, hasad dan termasuk juga berujung pembunuhan nyawa. Qabil dan Habil, ya, dua putra Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, dosa berzina dengan istri tetangga. Kita bahas dulu masalah berzina. Apa itu zina? Zina yang dimaksud dalam Islam itu adalah masuknya ember ke dalam sumur. Ya, jadi meskipun maaf kalau dia pun sudah berdua-duaan, udah tanpa busana, tanpa sehelai kain pun, ya digerebek, selama ember belum masuk sumur, mungkin dia kerjain hal-hal yang lain sebagai muqaddimahnya, belum dikatakan zina, Pak. Belum dikatakan zina. Jadi yang dimaksud hadis zina mata, zina tangan, zina hati, dan zina-zina yang lainnya itu zina secara bahasa, bukan dalam deskripsi fikih, bukan dalam definisi fikih. Ya, jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah masuknya ember ke dalam sumur antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dari laki-laki main belakang namanya bukan zina tapi liwat, homoseksual. Dan dosanya lebih gede lagi dibandingkan zina. Baik, maaf, sumur di depan halaman atau di belakang. Kan sumur ada dua, Pak. Ya, sumur ada dua. Sumur di depan dan sumur di belakang. Ya. Wah, biar nggak hamil, saya pengen pakai sumur belakang aja. Tetap dinamakan zina. Di luar ikatan yang sah. Ya, bukan ikatan cinta. Ya, ikatan yang sah meskipun tidak cinta. Kalau ikatan sah, contoh pernikahan, dan yang kedua perbudakan. Di antara hal yang boleh orang yang boleh kita gauli adalah wanita, istri kita dan budak kita. Meskipun budak tersebut belum kita nikahi, Pak. Tapi budak di sini bukan pembantu.
Ya, bukan asisten rumah tangga, bukan budak-budak kecil. Ya, tapi budak hamba sahaya yang didapat karena kita beli dari majikannya atau kita dapat dari tawanan perang, Pak. Dan ini adalah dosa besar. Zina seperti ini dosa besar. Jadi kalau sama istri, sama budak, ini tidak dinamakan zina. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan dekati saja, nggak boleh zina. Karena itu adalah jalan yang keji, ya, dan jalan yang buruk. Ya, gara-gara zina nggak jelas ini anak siapa. Gara-gara zina rusak rumah tangga pelakor pecinta lagu Korea. Enggak ya. Pelakor di sini ya bukan poligami ya. Poligami nggak boleh kita namakan pelakor, Pak. Ya, karena itu sesuatu yang dihalalkan dalam Islam. Tapi pelakor itu orang yang dia menggebosi suami orang agar menikah dengan dirinya dan menceraikan istri pertamanya, nggak boleh. Ini yang namanya pelakor. Ya, dan zina adalah dosa besar. Nah, sama seperti membunuh, Pak, ini dosa besar. Syirik, membunuh dan zina, maka dia pun punya had hukuman. Sama dengan membunuh, hukumannya pun dibunuh kalau muhson. Jadi pelaku zina ada dua. Yang pertama muhson, yang kedua ghairu muhson. Siapa muhson? Orang yang pernah menikah, baik statusnya suami orang atau duda. Pernah menikah dengan akad yang sah dan maaf berhubungan badan dengan istri sahnya, itu namanya muhson. Kita udah nikah, udah berhubungan, nikah kita sah, udah berhubungan badan, itu namanya muhson. Kalau orang muhson berzina padahal dia sudah pernah menikah, maka dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Artinya hukuman mati, dan disaksikan oleh banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Waliyazubillah. Ya, enaknya cuman setitik, pas keluar saja baru enaknya. Ya, tapi dampaknya rusak rumah tangga, rusak nama baik, anak nggak jelas anak siapa, ya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin kena HIV/AIDS atau singa apa? Singaraja, ya, atau yang semisalnya, ya, atau raja singan, lupa, ya. Jadi intinya apa? Intinya nggak sebanding, Pak. Tidak sebanding, karena kita merasakan nikmat yang luar biasa dalam sekujur tubuh kita, maka dilempari batu yang kecil-kecil, Pak, biar matinya lama. Cetak, 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 cetak. Jangan langsung semak ini. Matilah langsung kali kena. Ya, batunya kecil-kecil, Pak. Ya, kepak, subhanallah. Kalau lihat videonya itu serem. Ya, tapi yang di video-video itu nggak benar, karena bukan pemerintah yang menegakkan. Ingat ya. Jangan kita pakai yang membunuh tadi, dibunuh langsung kita bunuh orang, enggak. Itu kembali kepada wewenang pemerintah yang sah. Kalau pemerintah kita tidak menetapkan demikian, ya sudah, kita hanya ya menjalankan kewajiban kita untuk melaporkan kriminal. Bagaimana kalau yang kedua, ghairu muhsan, dia belum pernah menikah, dia belum pernah berhubungan badan dengan ikatan yang sah. Perhatikan, meskipun dia udah berzina berkali-kali, Pak, itu namanya ghairu muhsan selama dia belum menikah dengan pernikahan yang halal yang sah. Orang seperti ini tidak dibunuh, tapi dia dicambuk 100 kali dan diasingkan ke Nusa Kambangan 1 tahun. Kalau bukan Nusa Kambangan, Madagaskar. Ya, kalau enggak Madagaskar, Zimbabwe lah. Ya, ke negeri yang jauh. Ya, enggak harus apa? Madagaskar. Maksudnya diasingkan, tidak tinggal di kota dia sekarang. Kalau dia Prabu Mulih, diasingkan ke Empat Lawang misalnya, atau diasingkan ke Musi Banyu Asin. Pokoknya jauh dia dari kota tempat dia tinggal. Mungkin sebagian kita berpikir, loh kok yang lebih parah yang udah pernah nikah? Ya, kenapa yang belum pernah menikah malah nggak dibunuh? Karena yang lebih memungkinkan untuk berzina secara logika adalah yang sudah pernah nyicip, Pak. Kalau yang bujang-bujang dia bisa bersabar karena dia belum pernah mengenal enaknya.
Tapi kalau yang sudah pernah menikah, sebagai bentuk tindakan preventif pencegahan yang lebih besar, maka dia dibunuh. Ya, Allahu taala alam. Ini siapa saja, mau wanita yang kita kenal, mau bukan, atau mau pacar kita, atau mau mantan, atau semisalnya, dosa besar. Apalagi istri orang. Ya, jangan sama istri orang, zina aja sama jomblowati aja nggak boleh, apalagi istri orang. Banyak dosanya, menyakiti hati suaminya. Ya, nggak bener. Apalagi istri tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu kan sudah seperti keluarga kita sendiri, Pak. Kalau kita pergi, tolong ya titip keluarga gitu kan, sering. Tolong ya jaga keluarga, karena keluarga tetanggalah yang jaga keluarga kita kalau kita pergi. Malah main belakang. Ini istilahnya pagar makan tanaman. Kalau musuh yang nyata itu wajar, Pak. Tapi yang lebih parah adalah musuh yang menusuk kita dari belakang. Karena itulah orang munafik lebih parah dibandingkan orang kafir. Orang kafir itu musuh Nabi jelas, kaum muslimin beda garda. Tapi munafikin menyerang kaum muslimin dari belakang. Istilahnya menusuk menggunting dalam lipatan, nggak tawan. Ya, atas serigala berbulu domba. Karena itulah kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la an yazni ar-rajulu bi asyri niswatin khairun lahu. Ketika seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih baik baginya daripada min an yazniya bimraati jarihi, dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Perhatikan, Pak, ketika ada ucapan Nabi atau ucapan ulama seperti ini, bukan pembolehan yang pertama. Oh, berarti aku zina sama 10 wanita, Pak, dibandingkan aku zina sama istri tetangga? Bukan, sama-sama jelek, Pak. Tapi lebih mending, ya, lebih mending, cara terjemahnya lebih mending, yang lebih baik. Dikira baik aku. Ya, bukan istri tetangga yang aku zinai. Ya, tapi ini lebih mending, tapi sama-sama dosa. Kenapa? Karena tadi, ya, tetangga itu lebih kita harus waspadai, dan juga dalam rangka tindakan preventif. Kalau orang lain susah berzina sama orang lain, kalau tetangga memungkinkan, dekat. Ya, kita tahu kapan suaminya pergi. Apalagi tetangga kan kadang males pakai pakaian yang sempurna, Pak. Ini yang membuat tetangga itu berbahaya. Rumput tetangga lebih hijau. Dia pakai jilbab kalau ke pasar, ke kantor. Tapi kalau cuma waya-waya di depan pakai baju, you can see, terbuka semuanya, sehingga untuk menolak tindakan seperti ini dibesarkan dosanya. Dan lafal di sini bukan pakai zana yazni, tapi zana yuzani. Artinya ya dari kedua belah pihak sama-sama suka. Maksudnya apa? Bukan memperkosa istri tetangga, maksudnya merayu, menggoda, perhatian, saling berikan rayuan, gombalan, akhirnya dia jatuh cinta. Tapi pakai step by step yang akhirnya dia berzina, wal iyazubillah. Ini parahnya parah karena sebuah pengkhianatan terhadap tetangga. Jadi hati-hati, Pak, dari tetangga. Hati-hati dari istri tetangga, dari anak gadis tetangga. Kenapa? Karena itu ya kalau anak gadis mungkin masih mending ya kita bahas. Yang lebih susah itu istri orang. Dalam Islam namanya mahram muaqqat. Mahram muaqqat itu wanita yang tidak boleh kita nikahi tapi kontemporer sebentar saja. Kenapa Nabi mengatakan alhammu maut? Ipar itu kematian. Ya, kenapa? Karena kita kalau tergoda dengan ipar kita nggak bisa halalkan. Kalau sama akhwat pengajian kita tergoda, gampang datangi orang tuanya. Saya pengen meminang putri bapak, selesai perkara. Ditolak alhamdulillah, ya jangan lupa ngundang. Salah kalau diterima itu diterima, kalau jangan lupa ditolak alhamdulillah ada ya masih banyak akhwat-akhwat yang lain di luar sana. Kalau istri orang nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi hendaklah kita jaga kehormatan tetangga. Kalau menzinai istrinya nggak boleh, juga termasuk menyebarkan aibnya.
Ya, kita itu tahu aib tetangga. Oh, tetangga saya ini begini. Ya, dia merokok. Kita tahu, mungkin dia nggak merokok di luar sana, tapi di rumah dia biasa merokok. Atau dia main musik, atau dia begini dan begitu dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ini hadis yang ke-6 pada kitab Bir dan Silah. Dan saya berharap semua kita bisa menjaga diri semua, terutama kalau membunuh insyaallah enggak ya. Ya, kalau zikir syirik juga insyaallah enggak. Berzina ini, fitnah wanita ini sangat-sangat besar sekali. Ya, Sa'id bin Musayyib seorang ulama, udah tua, ulama besar. Ya, luar biasa beliau. Matanya buta satu, rabun satu. Nggak bisa lihat lewat cewek cantik, Pak. Tapi beliau bilang apa? Demi Allah saya sangat takut dengan fitnah wanita. Siapa? Ulama. Tua. Buta. Satunya rabun. Kate cewek yang galak sama dia. Kalau kita wanita mau enggak sama orang tua yang buta? Enggak mau. Tapi dia takut dengan wanita. Apalagi kita, Pak, bujang. Ya, 40 tahun ke bawah umurnya. Ya, masih gagah. Ya, jangan kita merasa apa? Merasa aman dari fitnah wanita. Hadis yang ke-7. Larangan mencela orang tua. Ya, wa an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair, di antara dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, mencela kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain melaknat kedua orang tuanya. Sahabat langsung heran, terkejut. Apa ado? Kila wa hal yasubbur rajula walidayhi atau rajul walidayhi? Emang ada Rasulullah orang yang mencela kedua orang tuanya? Belum kenal zaman sekarang, sahabat. Ya, belum kenal zaman sekarang. Zaman sekarang jangankan mencela, membunuh orang tua sudah biasa. Di koran-koran, di media sosial, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak bunuh, subhanallah. Ya, mencela saja dosa besar. Dan sahabat keheranan karena tidak ada di masa tersebut, Pak. Jadi ada hal-hal di masa sahabat itu aneh, masa sekarang itu biasa. Salah satunya ini. Di antara hal lainnya adalah meninggalkan sholat. Tidak pernah terpikir dalam otak mereka, para sahabat, ada orang muslim itu tidak sholat, Pak. Sehingga para ulama ketika membahas orang yang meninggalkan sholat itu sebenarnya prakteknya nggak ada. Kalau ada. Karena di zaman Nabi saja orang munafik saja sholat 5 kali waktu di masjid jamaah, itu orang munafik. Cuman yang paling berat, bukan yang tidak dikerjakan, yang paling berat ya adalah sholat subuh dan sholat isya. Artinya zuhur dia ke masjid, asar dia ke masjid, maghrib dia ke masjid. Itu orang munafik. Zaman sekarang KTP-nya Islam, ke masjid cuma 2 kali dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kata Syafi'i pun itu nggak wajib. Pada mazhab Syafi'i kan Idul Fitri, Idul Adha tidak wajib, Pak, sunnah. Iya, malah dia semangat yang ini wajib. Sholat Jumat paling sekali sepekan, sholat Jumat. Itu nggak ada dalam kamus mereka. Mereka itu hanya pengandaian saja. Kalau ada yang ninggalin sholat orang muslim, kafir atau nggak kafir, itulah mereka kan bingung, beda pendapat. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang nggak kafir. Kenapa bilang kafir? Karena nggak ada prakteknya. Setahu mereka yang namanya muslim ya sholat. Ya sekarang banyak sekali kita temui, misalnya di mana, apalagi yang jangka waktu pendek, maghrib sama isya. Ya, di jalan mereka, di dalam bus, dalam kereta, di stadion sepak bola. Ya, di mall mereka nggak sholat, jadi anggap biasa saja, wal iyazubillah. Ini sahabat tanya, ya Rasulullah, mungkin orang mencela orang tuanya? Kata Nabi, na'am, bisa jadi. Yasubu abar rajuli fayasubu abahu, dia mencela bapak orang itu pun mencela bapaknya. Jadi dia seperti mencela bapaknya sendiri.
Wa yasubbu ummah fayasubbu ummahu. Dia mencela ibu orang dan orang itu mencela ibunya sendiri. Dia seperti mencela ibunya sendiri. Muttafaqun alaih. Jadi Pak, dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Dosa terbagi menjadi dua. Yang pertama shaghirah atau shaghair, kecil. Yang kedua kabirah atau kabair, besar. Dan pembeda antara dosa kecil dan dosa besar, di antara indikator dosa besar ada 4 poin. Yang pertama ada had, hukuman di dunia. Contoh, membunuh dibunuh, mencuri dipotong tangannya, berzina dirajam, kemudian kalau dia mabuk dicambuk. Itu namanya dosa-dosa besar. Berarti mabuk, mencuri, kemudian begal, kemudian membunuh, berzina. Yang kedua diancam dengan neraka. Kalau kita berpendapat isbal itu haram, maka itu adalah dosa besar. Karena kata Nabi, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki maka tempatnya neraka, dosa besar menurut pendapat ini. Yang ketiga disertai murka, amarah, Allah marah, Allah murka, Allah melaknat. Yang keempat Allah laknat. Ini semua indikator atau tanda-tanda yang menyebabkan itu dosa-dosa besar, Pak. Di antara buku yang bagus adalah Al-Kabair punya Imam Zahabi, dosa-dosa besar. Cara kita masuk surga meninggalkan dosa-dosa besar. Syirik, membunuh, berzina, jaga diri saja. Dan fokus kepada kewajiban. Itu saja, Pak. Ya. Maka kita insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini berat, butuh perjuangan. Sekarang kita lanjutkan ke dalam hadis ini. Mencela orang tua, jangankan mencela dalam Islam. Allah mengatakan dalam Al-Isra 23, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Jangan ngomong itu kalau bahasa kita ya, jengkel, menunjukkan kejengkelan, ketidaksukaan. Meskipun kita taat sama orang tua. Dek, tolong dek, ini apa, beliin bensin dulu nih motor di depan. Kita lagi main PS5. Umi ini nyuruh-nyuruh. Tapi kita tinggalan tuh PS5. Kita bawa motor ke pom bensin. Kita isi, tetap aja haram. Meskipun kita taat. Kalau kita mengucapkan ucapan kalau seandainya kata para ulama ada ucapan yang lebih ringan, yang lebih rendah levelnya di bawah di bawah itu ada, ya maka akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling minimal ini bahkan bermuka masam saja di hadapan orang tua, subhanallah. Ya, termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Ya karena itulah ya mafhumnya kalau saja nggak boleh, apalagi mencela, mencaci, memaki, melaknat. Bahkan zaman now ada yang membunuh, ya. Kalau sahabat tinggal di tengah-tengah kita, mereka akan sungguh kaget luar biasa. Ya, melihat bagaimana kita begitu mudah. Inilah diantara perbedaan kita sama mereka, kata para ulama. Bedanya orang-orang zaman sekarang itu zamannya bukan zaman kita, zamannya tabi'in, satu generasi di bawah mereka. Kata Anas bin Malik, kalian ini mengerjakan sebuah perbuatan dosa yang kalian anggap ringan, remeh, seperti sebuah rambut, sehelai rambut, remeh, kecil, tiup aja hilang. Fanahnu, kata beliau, dan kami para sahabat, na'udduha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, sedangkan kami di zaman Nabi menganggap dosa yang kalian kerjakan, yang kalian anggap itu hanya sebuah benang itu atau sebuah helai rambut, itu termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Beda. Ya, beda. Nah, dari hadis ini banyak kita dapat kaedah-kaedah ya dalam Islam. Yang pertama adalah kaedah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, sarana tergantung tujuan. Kayak tadi, ya, kita mencela bapak orang lain, tapi itu menjadi wasilah orang tua kita dicela, maka kita sama seperti mencela orang tua kita sendiri.
Apa hukum beli pisau, Pak? Mubah. Tapi ketika pisau itu kita tahu mau digunakan untuk nujah orang, maka jual belinya menjadi haram. Kenapa? Karena jual belinya menjadi wasilah. Dia nggak bisa nujah orang kalau nggak beli pisau ini. Ini namanya hukum tergantung tujuan. Apa hukum menyewakan bangunan? Ya, ruko. Boleh. Tapi kalau ruko itu digunakan untuk diskotik, ya, yang di sana ada khamar, ya, ada prostitusi dan semisalnya, haram. Padahal kemasannya mubah. Ya. Ini yang kalau misalnya kita sewa rumah ke orang, tapi orang tersebut merokok dalamnya, kemudian dia mendengarin musik, haram nggak sewa rumah ini, Pak? Haram nggak? Enggak haram, karena tidak menjadi wasilah. Meskipun dia tidak punya rumah, dia tetap merokok, dia tetap dengar musik. Beda, Pak, ya. Beda kalau misalnya kita menyewakan rumah untuk diskotik, untuk prostitusi, ya. Maka ini nggak diperbolehkan karena menjadi sebab wasilahnya. Kalau nggak ada tempat itu, dia nggak bisa buka. Tapi kalau akadnya cuma rumah saja, dia mau sewa rumah silakan, tapi di dalamnya dia merokok, dia nelpon cewek, kemudian dia mungkin dia berzina sama orang dalam sana dan kita tidak tahu, atau kita pun seandainya tahu dia merokok, tapi itu tidak menyebabkan tidak sahnya atau haramnya jual beli tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Begitu juga membeli minyak wangi, hukumnya apa? Beli minyak wangi, jual beli mubah. Tapi ketika kita mau Jumatan, kemudian ada orang yang jual minyak wangi, hukum membeli minyak wangi ini menjadi sunnah karena menjadi wasilah kita menggunakan minyak wangi. Apa hukum beli air mineral, Winro? Mubah, ya, karena di Prabu ini terkenal nih, ya. Mubah, di Palembang nggak tahu nggak ada ini, ya. 7 tahun di Palembang kayaknya belum ketemu. Mubah, tapi ketika kita nggak punya air untuk wudhu, Pak, kita udah cari ke rumah tetangga, ya, kemana-mana, nggak ada airnya. Kemudian banyu, ya, aqua, aira, winro dan semisalnya, kita beli. Hukum beli ini jadi wajib karena menjadi wasilah. Ini sebuah kaidah fikih. Ya. Kemudian selanjutnya di antara kaidah dari ini adalah sebab memiliki hukum musabbab, atau bahasa lainnya musabbib, mendapatkan dosa seperti mubashir. Kita bikin lobang di jalan, orang jatuh, terluka, maka kitalah yang melukainya meskipun kita nggak niat. Karena kita menjadi penyebab, karena kau yang gali ini, orang jadi jatuh, kau yang menanggungnya. Karena kau mencela orang tua orang lain, orang itu mencela orang tuamu, kau dapat dosa seperti kau mencela orang tuamu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan cela tuhan-tuhan agama lain. Kan sering tuh. Pedio kamu Nasrani. 3 in 1, cak kafein bae, cak kopi bae. Karena orang sering ngomong seperti ini. Jangan seperti ini, khawatirnya dia malah mencela Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dia pun mencela Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukum asalnya mencela Tuhan agama lain boleh. Tapi ketika itu menjadi indikator, menjadi sebab Tuhan kita Allah dicela, maka kita menahan diri. Karena menjadi penyebab tadi, menjadi penyebab. Allahu taala alam. Ya, kita menjadi penyebab orang nggak pengajian lagi, bisa jadi dapat dosanya. Ya, orang baru pengajian kok ini. Ya, jadi kalau kita sebab kebaikan dapat kebaikan, sebab keburukan mendapatkan keburukan. Ya, kita azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Di antara kaidah juga yang kita dapatkan dari hadis ini adalah kaidah saddud dzara'i. Saddud dzara'i mungkin sering kita dengar, maksudnya menutup celah, menutup jalan, menutup wasilah, sarana. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, maka segala sarana yang bisa menyebabkan haram tersebut, maka itu ditutup. Ya. Jadi misalnya seperti tadi, ya kita awalnya mencela bapak orang lain. Khawatirnya dengan celaan ini jadi biasa kita mencela orang tua orang lain sehingga menyebabkan kita nantinya mencela orang tua kita sendiri. Jadi ditutup. Ya, jadi ditutup hal yang demikian. Misal kita mungkin tidak merokok. Tapi kalau kita mendatangin tempat teman kita suka nongkrong dulu yang sudah biasa kita merokok di sana, khawatir kita merokok lagi, maka ditutup, jangan datangi. Gitu. Ya, jadi hal-hal yang semisalnya. Kemudian hadis yang ke-8, ya kita ambil sedikit, larangan mendiamkan saudara. Ya, hajar, bahasa Arabnya hajar, atau bahasa kita boykot, lugueen, tiup jari kelingking, kita nggak temenan lagi. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qala la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, kalau tidak halal berarti haram, an yahjura akhahu fauqa thalathi layalin, mendiamkan saudaranya, menghajar saudaranya, memboikot saudaranya, memblokir saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti kalau sehari boleh? Boleh. 2 hari? Boleh. 3 hari? Boleh. Manusiawi, Pak. Dah dia nih laku omongi mak ini masih mak itulah, sudah diem ya, blokir dulu nomornya ya, karena dia suka broadcast sembarangan misalnya ya, suka broadcast sembarangan, atau dia suka ngejek kita, atau dia nyakitin hati kita. Kita manusiawi, Pak, marah, dan kita nggak mau meluapkan kemarahan tersebut, kita cukup mengambil langkah diam untuk menenangkan hati. Saya pengen diam dulu, saya pengen butuh waktu untuk kita kayak dulu, bro. Cuman batasnya cuman 3 hari, tapi kalau kita kan bablas, Pak, sebulan nggak teguran ya, 2 bulan, setengah tahun. Ya Allah, hidup ini sekali, Pak, hidup ini sebentar ya, kita sebentar lagi akan mati. Kita butuh orang-orang yang nanti menghadiri jenazah kita, yang mungkin mendoakan kita sepeninggal diri kita. Jadi nggak usah lah kita panjangin tali kelambu. Biasa, manusia nggak ada yang sempurna. Ya, nobody is perfect. Kalau punya teman yang sempurna, masuk surga, temui dalam surga. Atau tidur, temui dalam mimpi. Selama kita masih hidup, selama kita masih terbangun dari tidur kita, kita akan mendapati teman kita ada baiknya, ada buruknya. Bersabar dengan keburukannya dan bersyukur terhadap kebaikannya. Nggak ada manusia yang selalu memuaskan hati kita, nggak ada teman yang kayak gitu, Pak. Mungkin teman ini baik, suka traktir, cuman mulutnya pedas. Ya udah, kita maklumin mulut pedasnya. Teman kita ini nggak pernah nyakitin hati kita, cuman pelit sama kita. Ya udah, maklumin pelitnya. Ya, kalau seandainya pun kita harus menahan diri atau perlu waktu untuk merendahkan amarah kita, maka cukuplah kita ya mendiamkan 1, 2, 3 hari, jangan lebih dari itu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza, kalau ketemu ngelengos, yang ini ke sana, yang ini ke situ. Ya, buang muka. Kalau ketemu nggak teguran, langsung pergi, langsung menjauh. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Dan kalau 2 orang tadi udah diam-diaman, siapa yang paling baik di antara keduanya? Kalau udah selesai hajarnya, yang paling pertama memulai salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ida, maaf ya. Ida, aku juga minta maaf. Selesai.
Jadilah seperti anak kecil, Pak. Anak kecil tuh kalau berantem nanti main lagi. Iya kan, kita punya anak kecil tuh, main sama anak tetangga, berantem, pukul-pukulan, nangis, besok main lagi seperti tidak ada yang terjadi. Kalau kita ini merasa berat, ya jangan hidup kita persempit, Pak. Kata para ulama, ketika ahlu sunnah meninggal itu seperti sebagian tubuhku meninggal. Kita ini saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Ya meskipun bukan saudara yang sempurna, minimal kita jangan diam-diaman, tegur teman-temannya, ya. Bersabar terhadap kekurangannya. Hajar artinya meninggalkan, memutus, boikot. Maksudnya nggak ngomong, ya, tidak ucapin salam, kalau ketemu berpaling, itu namanya hajar. Dan kita dilarang hajar lebih dari 3 hari. La hijrata ba'da thalath, tidak boleh mendiamkan saudara di atas 3 hari. Di antara dampak buruknya, Pak, ini di antara hadis yang luar biasa yang kita harus perhatikan bagi teman-teman. Kalau bisa pulang ini buka blokiran, minta maaf udah. Ya, telepon dia minta maaf. Tuftah abwabul jannah, kata Nabi, dibuka pintu surga yaumal isnaini wa yaumal khamis. Dalam sepekan itu hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, Senin Kamis itu pergantian shift. Pergantian shift malaikat dalam tanda kutip. Ya, jadi kalau misalnya punya shift, ya ganti malaikat. Ya, jadi Senin, ya, itu malaikat turun. Malaikat yang shift pertama naik melaporkan amal kebaikan dalam sepekan. Ya, jadi ada laporan-laporannya. Karena itulah Nabi SAW itu suka puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena ketika itu laporan amal kebaikan sedang dilaporkan. Bagi rapot kan harusnya kita khawatir, kita rendahkan diri kita, kira-kira aku juara nggak sih? Nggak dengan membusungkan dada, aku ini pasti juara, amal aku diangkat malaikat pasti bagus semua, enggak. Nah, diampuni para kaum muslimin illa la yusyrik billahi syai'an, dengan syarat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik, karena kita bahas sebelumnya, syirik menghapuskan dosa, enggak ada yang dilaporkan, zero semua, nothing semua. Kemudian illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dan diantara orang yang dimandekkan laporannya, enggak di follow laporannya, stuck laporannya, enggak dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, enggak diangkat kebaikannya, enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang punya kelas permusuhan dengan saudaranya, bukan di atas agama, ya. Fayuqal anziru hazaini, tangguhkan dua budak ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai, bai'an lagi. Nah, hati-hati yang saling diam, bisa jadi pahalanya tertahan. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Allah ulang 3 kali, tahan amal kebaikan ini, tangguhkan orang ini sampai keduanya berdamai. Maka orang yang terbaik yang mengalahkan emosinya, mengalahkan egonya, kesombongan dirinya, merendahkan harga dirinya untuk bilang sorry, maaf. Ya, bukan soal siapa yang salah, Pak, tapi siapa yang lebih cerdas meyakini bahwasanya orang yang berantem kayak gini sediman lebih dari 3 hari nggak diangkat amal kebaikannya. Kan kita tentu nggak mau, Pak. Ya, jadi udahlah, kita minta maaf saja meskipun kita bukan yang salah. Oh, nyadar kok sekarang ya. Tambah emosi, cuman ingat hadis tadi, Pak. Sabar. Iya, aku sudah sadar aku salah. Oh, baguslah mencet itu, jangan lagi ya. Nah, udah ini. Iya. Emang berat, Pak, karena berat ini adalah orang-orang yang punya karakter yang luar biasa. Dalam Fusilat 3435, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah,
tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau awalnya kita musuhan tapi kita membalas keburukan dengan kebaikan, ka'annahu waliyun hamim, maka mereka akan jadi teman-teman yang dekat. Jadi orang yang bisa seperti ini, kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidaklah bisa orang seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak akan bisa orang dapetin ini kecuali orang yang punya bagian yang besar. Maksudnya adalah bagian pahala yang luar biasa. Ya. Ustadz, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan Nabi mendiamkan istrinya sebulan? Karena istrinya apa? Nuntut naik gaji, bukan gaji Pak. Naik uang belanja, nafkah. Didiemin oleh Nabi itu sebulan. Bagaimana kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, didiamkan selama 50 hari. Itu kisah yang bisa bikin air mata menangis Pak. Ya, kisah Ka'ab bin Malik. Kita baca hadisnya, terjemahannya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, dan hayati kita dalam posisi Ka'ab bin Malik dihajar satu kota. Ya subhanallah. Ya, cuman mungkin nggak masalah dihajar satu kota, tapi bagaimana dihajar oleh orang yang paling kita cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kok bisa seperti itu? Kan lebih dari 3 hari. Bertentangan dengan hadis ini, kita katakan ya insya Allah minggu depan. Biar penasaran, biar kajian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya silakan Pak, yang di belakang dulu. Iya. Kalau ada orang cuma dihukum saja, tidak membayar membayar dia. Iya. Setelah selesai dihukum, apakah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Ya, bedakan antara tobat dengan hukuman, Pak. Kalau kita bunuh orang, ya, dan tidak dilaporkan, kita tobat, semoga diampuni. Semoga diampuni. Jadi hukuman dengan tobat ada sesuatu yang berbeda. Tapi kalau pengen lebih lagi diterima tobatnya, kita datangkan, ya, kita menyerahkan diri untuk dihukumi. Nabi pernah ditemui oleh seseorang wanita yang mengaku berzina. Nabi ngelengos ke kiri, ya. Atau ada orang laki-laki yang ngaku, saya berzina ya Rasulullah. Cacat dengar, ciciriti. Maksudnya tobat be kau sudah, nggak usah lapor, sudah tobat be kau. Dia sebelah ke kiri, ya Rasulullah tolong ya tahhirni, sucikan aku. Ya, ada laki-laki juga yang seperti itu, didiamin Nabi. Sampai kalau tidak berzina, kalau megang-megang baik, idok Nabi zina nian, ya, kalau belum masuk, maksudnya Rasulullah. Jadi Nabi memberikan alasan-alasan. Ya, kalau kau cuman, kata Nabi dalam hadis, cuman hanya menciumnya saja atau memeluknya saja, enggak ya Rasulullah. Coba cium dulu mulut budak ini, bau khamr dak, mabuk jangan-jangan budak ini. Tak kata ya Rasulullah bau khamar arak. Ya, gila dak budak ini. Cak itu Nabi. Saking maksudnya tobat baik kau sudah. Karena antara tobat dengan hukuman beda sendiri. Ya, tapi kalau kita sudah menyerahkan diri tapi tidak didiat, bukan pemerintah kita ya dalam hal ini tidak menerapkan hukum seperti ini, maka insya Allah selama kita tobat, menyesal dan berniat untuk tidak mengulangi, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita. Masih ingat ya kisah orang yang membunuh 99 nyawa. Dia mau tobat. Dia tanya kepada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi jarang pengajian. Kati, yang besar dosa kau, bisa tobat tak? Kati tobat. Emosi dia, digenapkan jadi 100. Hati-hati Pak. Salah Wah, jangan ngomong tanpa ilmu. Jangan mau rajin sholat, rajin puasa membolehkan kita untuk menjawab pertanyaan. Jangan, kajian dulu. Tapi dia masih ada perasaan pengen
bertobat. Dia datang kepada siapa? Kepada seorang yang ustadz alim. Nah, benar dia punya ilmu agama. Ma mana'aka an taubah? Apa yang menghalangimu dari taubat? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mungkin dia dengar cerita yang pertama tadi, Pak. Jadi fatwanya beda ya. Tapi jangan tinggal di kampung kamu. Itu kampung para pembunuh. Ya, kau hijrah ke kampung lain yang lebih bagus. Ya, akhirnya apa? Hijrahlah dia ke kampung sebelah yang banyak orang soleh di sana, tapi maut datang, malaikat maut ya mendatanginya, mencabut nyawanya. Siapa yang mencabut nyawa? Malakul maut, bukan Israel. Israel hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Malakul maut. Nah, setelah ketugas malakul maut itu cuma mencabut, Pak. Kemudian yang membawa ruh siapa? Dua. Malaikat rahmat atau malaikat azab. Kalau dia ruh yang baik dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau dia ruh yang jelek dibawa oleh malaikat azab. Ternyata dua-duanya datang. Berdebat dua-duanya. Budak ini melo aku. Dia ini tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat rahmat, kata malaikat azab, dia ini melo aku. Kata kebaikan dia ini bunuh 100 nyawa. Aku sampai datanglah malaikat sebagai juri, wasit, hakim. Coba kalian ukur saja, jangan debat, ukur. Nih mayat ya jenazahnya lebih dekat dengan kampung baik yang dia tuju atau kampung jahat tempat dia tinggal. Diukurlah oleh malaikat tersebut. Allah bilang kepada kampung yang dekat, kampung yang baik mendekatlah, kampung yang jahat menjauhlah. Sehingga akhirnya dia dekat dengan kampung baik, dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi nggak harus kisos dulu atau di had dulu, hudud dulu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mas Romi enggak ada ini ya? Kajian ada. Ya, ada lagi yang bertanya nanti? Ya, silakan. Masalah pembunuhan yang mirip disengaja Iya. dan yang tidak disengaja itu. Iya. Kan dianya kan diserahkan kepada kerabat. Iya. Bagaimana kalau kerabatnya ini termasuk kerabat yang miskin, yang juga Iya. ada waktu membayar dia itu? Nanti bukannya kemana? Iya. Itu urusan dia. Pokoknya dia harus cari uang, Pak. Jadi ini saat kami nggak mampu kan 3 tahun, suruh kerja, suruh pinjaman. Ya, jadi itulah diantara dampak dari dosa, Pak. Jadi yang rugi siapa? Keluarganya. Nah, kau nih macem-macem bae, nah kau nih. Kalau bunuh uang tuh di GTA bae. Jangan bunuh di dunia nyata, karena ada akilahnya, ya. Itu jadi nggak peduli orang karena sama kayak bayar hutang kan. Itu tempo saya miskin nggak peduli, Pak, pokoknya kita kewajiban kita menagih hutang dia, ya, karena itu terhitung sebagai hutang. Tapi Allah berikan keringanan, bisa dicicil selama 3 tahun, ya. Allah taala alam. Jadi memang situlah memang beratnya kita, ya. Makanya dakwah kepada keluarga itu penting, minimal dosa-dosa besar. Ya, biarin dulu dia masih merokok, masih isbal, masih ngudut, ya masih main TikTok, goyang 2 jari dan semisalnya. Tapi jangan kau nak bunuh uang, jangan kau syirik, jangan pakai jimat, jangan kau kedukun, jangan kau minta-minta kuburan. Itu dulu yang paling penting. Jangan kita hanya fokus kepada dosa-dosa kecil, tapi kita lalai dari mendakwahkan dosa-dosa besar. Oh, ngomongin TikTok aja, ya, ngomongin yang lain saja, ya. Yang dosa-dosa yang tidak ada hududnya, tidak ada ancaman laknatnya, tidak ada ancaman nerakanya, tidak ada ancaman murka dari Allah Subhanahu wa taala, itu nanti yang paling penting nih dulu nih. Ya, inilah diantara pentingnya kenapa dibebankan kepada keluarga, biar keluarganya juga saling peduli sama yang lain. Kalau kita punya keluarga yang kayaknya anak ini bengal, ya nakal, maka kita nasihati, ya jangan kau bunuh orang, kau kalau kelahi aja, jangan sampai bunuh orang dan seterusnya. Itu semisalnya. Allah taala alam. Itu diantara ya memang ini kan kerabat itu bukan satu, Pak. Jadi misalnya ini miskin, yang lain mungkin mampu gitu, karena semuanya
keluarga besar. Semua yang mendapatkan semua ahli waris. Paman kan ahli waris, keponakan ahli waris, sepupu ahli waris, itu dapat semua. Nah, jadi itulah pentingnya banyak keluarga, Pak. Banyak keluarga. Kalau kita membunuh banyak sokongan. Nah, jangan itu niatnya. Jangan itu nih niatnya. Allah taala alam. Ya, kayaknya cukup ya. Yang terakhir ini. Atau habis kajian aja. Boleh ya. Iya, karena sudah 7:30 ya. Khawatirnya kemalaman. Ya, jadi bagi yang pengen tanya silakan nanti ya setelah sholat juga bisa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.